Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kurang lebih 1 bulan kita tidak beribadah di gereja. Tetapi hal itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tetap di rumah, tetapi kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu sungguh besar, setia-Mu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Oh, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Oh, Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, oh, dalam roh dan kebenaran
selamanya. Haleluya. Oh, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Shalom. Senang sekali kita bisa ketemu lagi lewat rekaman video ini. Pagi ini atau hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah ke depan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar lagi dari firman-Mu. Untuk kami jadikan pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh makin berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama pagi hari ini belajar firman Tuhan yang saya berikan judul layak dijadikan contoh. Layak dijadikan contoh. Kisah ini secara lengkap terdapat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tetapi akan saya bacakan ayat 2, ayat 6 dan ayat 7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 6. Lalu Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Puji Tuhan. Di sini ada seorang perwira yang kelakuannya luar biasa, yang layak kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kata lain yang lebih bagus, layak kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat mengapa. Yang pertama, perwira ini adalah seorang pemimpin yang dipercaya untuk memimpin satu pasukan. Jadi kita melihat di sini, perwira ini adalah orang yang bisa dipercaya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, pasti Tuhan akan mengangkat kita menjadi dalam tanda kutip pemimpin untuk memimpin umat Tuhan. Ya, mungkin dalam skop kecil, guru sekolah minggu, pengasuh kaum muda dan remaja,
pemimpin persekutuan doa, ya, pemimpin mezbah keluarga, family altar, mungkin juga gembala sidang, dan lain-lain. Faktor dapat dipercaya. Yang kedua, perwira ini punya satu sikap yang indah dan tidak banyak dijumpai pada waktu itu. Yaitu apa? Perwira ini sangat mengasihi hambanya. Sangat mengasihi hambanya. Jadi kita melihat di sini ada unsur kasih dari seorang atasan terhadap seorang bawahan. Jadi atasan tidak menindas bawahannya, tetapi mengasihi. Inilah yang menjadi teladan, contoh bagi kita, anak-anak Tuhan. Kita mungkin punya anak buah, kita mungkin punya bawahan. Tunjukkan sikap kasih terhadap bawahan kita, anak buah kita. Dengan apa? Dengan cara seperti perwira ini. Memperhatikan keadaan hambanya. Dengan memperhatikan keadaan anak buah kita. Bawahan kita. Dalam skop yang rohani. Memperhatikan jemaat yang kita layani. Siapapun. Ya, luar biasa. Ini ditunjukkan oleh perwira ini. Dan ini menjadi contoh teladan yang sangat baik buat kita. Bukan itu saja, kita melihat yang ketiga. Kalau kita baca kisahnya, maka kita akan melihat bahwa orang-orang Yahudi bersaksi bahwa perwira ini suka membantu pekerjaan Tuhan. Di situ dikatakan mendirikan ya tempat untuk ibadah. Luar biasa. Jadi kita melihat di sini perwira ini cinta pekerjaan Tuhan. Ini satu teladan yang luar biasa, contoh yang luar biasa buat kita. Seringkali kita kurang mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita kurang cinta pekerjaan Tuhan. Sehingga kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan asal. Ya, asal dikerjakan. Tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan serius. Nah, kemudian kita melihat cinta pekerjaan Tuhan ditindaklanjuti sama perwira ini. Dengan apa? Tadi dikatakan mendirikan tempat ibadah. Jadi di sini kita melihat, saudaraku, cinta pekerjaan Tuhan diimbangi dengan suka berkorban. Suka berkorban. Nah, seringkali kita lupa yang satu ini. Cinta pekerjaan Tuhan, yes. Tapi untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, seringkali sangat sukar bagi kita. Sangat berat buat kita. Tiru perwira ini. Tiru perwira ini. Teladan yang layak kita teladani, kita contoh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikutnya kita melihat dari sikap perwira ini. Saudaraku, orang yang luar biasa, yang patut kita jadikan teladan. Nah, perwira ini dengan bersusah payah mengutus beberapa orang untuk menjumpai Tuhan Yesus dengan satu tujuan,
untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Berarti apa? Berarti apa? Berarti dia memiliki tindakan kasih. Jadi kasih kepada hambanya ditindaklanjuti dengan mengutus orang mengundang Tuhan Yesus. Ada tindakan kasih. Berarti orang ini tidak memandang rendah hambanya. Luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita. Jangan pandang rendah orang lain. Ya, kalau lihat orang butuh ditolong, membutuhkan uluran tangan kita, lakukan itu. Ini tindakan kasih. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Berikutnya, saudaraku, apa yang dilakukan oleh perwira? Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah. Tetapi perwira ini mengutus orang lain lagi. Sahabat-sahabatnya mencegah Tuhan Yesus, jangan datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan Guru. Aku tidak layak menerima Engkau, Yesus, dalam rumahku. Bayangkan, perwira punya kedudukan, tapi dia merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Ini satu sifat sikap yang patut kita teladani dalam hidup kita. Sifat sikap apa? Rendah hati. Dia rendah hati, bahkan sangat rendah hati. Sifat seperti inilah yang perlu kita contoh, kita teladani di dalam hidup kita. Milikilah sifat rendah hati di dalam hidup kita. Sebab memang tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup. Tidak ada. Tidak ada. Rendah hati. Orang yang rendah hati mendapat belas kasihan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terjadi dalam hidup perwira ini. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir kita melihat teladan contoh dari perwira ini yang layak kita tiru dalam hidup kita. Bukan hanya dia sangat rendah hati, tapi kita melihat di sini, katakanlah sepatah kata saja, pastilah hambaku sembuh. Luar biasa. Ini iman yang besar. Iman yang sangat besar yang dimiliki oleh perwira ini. Dia yakin seyakin-yakinnya Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan hambanya meskipun tidak datang ke rumahnya. Iman yang luar biasa besarnya. Demikian juga dalam hidup kita. Ya, kita harus punya iman seperti ini. Tuhan Yesus berkata, iman seperti ini adalah iman yang memindahkan gunung. Ini yang dimiliki oleh perwira ini. Luar biasa. Karena imannya besar. Dia berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan imannya dipuji oleh Tuhan Yesus. Di antara orang Israel, aku tidak melihat iman yang sebesar ini. Luar biasa. Nah, kita melihat inilah teladan yang harus kita ikuti. Ada di dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah teladan ini boleh terwujud. Contoh dari perwira ini boleh terwujud di dalam hidup kita. Kita ikuti, kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga kita juga dapat berkat besar seperti perwira ini. Apa? Hambanya sembuh. Hambanya sembuh. Itu kan yang diminta. Itu kan yang diminta. Demikian juga dalam hidup kita. Hasil besar kita dapat
kalau kita punya atau contoh, ikuti apa yang dilakukan oleh perwira ini. Yaitu apa? Doa kita, permohonan kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lakukan itu, maka kita akan menerima hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Beri kami kemampuan dan kekuatan untuk kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa. Tapi kami tahu Engkau memberi kami kekuatan. Roh Kudus yang memberi kami kemampuan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sehingga dari hari ke hari, hidup kami boleh makin indah di hadapan Tuhan. Dari hari ke hari hidup kami boleh makin menyenangkan hati Tuhan. Dan dari hari ke hari hidup kami boleh jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati kami semua, khususnya jemaat Tuhan yang mendengar dengan berkat-Mu yang indah dan luar biasa dari sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.